Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih kemampuan kami, Tuhan. Pada saat ini kami akan belajar bersama-sama sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati, memberikan Roh Kudus-Mu pada kami semua, supaya kami dapat mengerti apa yang kami pelajari, Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi kita hari Minggu 26 April 2025 berjudul Penghakiman adalah Kabar Baik. Mari sama-sama kita membaca ayat hafalannya. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka, sampai yang lanjut usianya itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi, dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Daniel 7 ayat 21 dan 22. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, penghakiman adalah kabar baik. Penghakiman adalah Injil. Dan benarkah demikian? Tentu saja bukan begitu cara pandang banyak orang Advent terhadap topik ini. Saya teringat saat pertama kali menghadiri gereja Advent. Saat tinggal di kapal dagang di Teluk San Francisco, saya sama sekali tidak tertarik pada agama Kristen atau penghakiman. Namun, saya bertemu seorang gadis yang mengajak saya ke gereja. Seluruh situasi di situ cukup mengejutkan saya. Namun, pukulan telak datang ketika seorang wanita lebih tua, dia mungkin berusia sekitar 40 tahun, berdiri di hadapan kelompok muda dan mulai melambaikan jarinya yang kurus kering kepada mereka, memberitahu mereka dengan tegas bahwa mereka sebaiknya mengambil waktu tidur di malam hari untuk merenungkan dan mengakui setiap dosa yang pernah mereka lakukan. Karena tidak seorang pun tahu kapan nama mereka akan diadili di hadapan penghakiman surgawi. Dan bila mana itu terjadi, jika mereka memiliki satu dosa yang belum diakui, maka mereka tidak akan menikmati kekekalan. Di tempat yang menjadi tujuan utama mereka, pengajaran semacam itu selama puluhan tahun tidak hanya menyajikan kabar buruk tentang penafsiran penghakiman pra-Advent kepada orang Advent, tetapi juga membuat mereka membenci pengajaran itu sendiri. Dan itu sangat disayangkan, saudara-saudara, karena Alkitab menggambarkan bahwa bagi umat Allah penghakiman adalah kabar baik. Bahkan itu adalah kabar yang terbaik. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seperti yang Tuhan katakan kepada Daniel, penghakiman pra-Advent adalah untuk atau berpihak kepada orang-orang kudus. Alkitab menggambarkan hakim ilahi berada di pihak kita. Bagaimanapun, Tuhan sendirilah yang mengutus juru selamat. Dia tidak berusaha untuk menjauhkan manusia dari surga, tetapi berusaha untuk memasukkan sebanyak mungkin manusia ke dalamnya. Tuhan ingin rumahnya penuh. Namun, tidak semua orang menerima tawaran keselamatannya dan perubahan hati yang disediakannya. Banyak orang yang memberontak terhadap jalan-jalannya, menganiaya orang lain, dan menjadi agresif serta merusak. Dia tidak dapat membiarkan hal itu berlangsung selamanya. Jadi, mereka juga akan dihakimi. Bagi mereka yang memilih untuk menjalani hidup dalam pemberontakan, terus-menerus terhadap Tuhan dan prinsip-prinsipnya, penghakiman itu jelas bukan kabar yang baik. Tetapi bagi orang Kristen, ini adalah kabar yang terbaik. Penghakiman Tuhan adalah agar mereka dibenarkan. Karena penghakiman itu menguntungkan mereka, maka peristiwa itu membuka pintu kerajaan abadi bagi mereka.
Puji Tuhan atas penghakimannya yang penuh kasih. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih Kau pimpin kami. Tuhan, kami telah bersama-sama belajar sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati apa yang kami pelajari, kami dapat terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Memberkati pemirsa yang belajar bersama-sama dengan kami. Jikalau ada sakit penyakit, kiranya Tuhan menyembuhkan. Jikalau dalam lemah iman, dalam pergumulan, Tuhan kiranya memberikan jalan keluar yang terbaik. Memberkati kami Tuhan di sepanjang hari ini. Kami serahkan hidup iman kami ke dalam tangan-Mu, kehendak-Mu yang terjadi di atas kehidupan kami. Karena kami hanya berdoa di dalam nama Putra-Mu Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.